Kalau Bulan Bisa Ngomong adalah agen perjalanan populer yang menawarkan paket tur ke destinasi terkenal dan eksotis. Tapi lama-lama, polisi tahu agen ini telah membantu penjahat kabur ke luar negeri. Mereka juga berhasil membongkar tanggal persis saat rencana ini akan terulang lagi. Saat itu, sejumlah polisi tiba di bandara. Mereka menghentikan sekelompok turis yang terbang ke Pulau Karibia. Tapi detektif nggak tahu identitas si penjahat, makanya mereka harus menggeledah koper yang dibawa oleh semua penumpang. Coba deh amati koper mereka untuk mencari tahu penjahatnya. Cewek yang di sebelah kiri, kalau dia mau pergi ke tempat panas, ngapain bawa jaket tebal segala? Eric terkurung di suatu ruangan. Air yang berasal dari keran di dinding perlahan mulai memenuhi ruangan. Di situ nggak ada jendela, pintunya juga dipalang. Eric cuma punya kain pel dan ember besar. Apa yang bisa dia lakukan agar bisa selamat? Tinggal matiin kerannya lah. Masa kamu nggak sadar sih? Laura mau mengikuti kompetisi teka-teki. Tugas dia meloloskan diri dari ruangan yang terkunci. Agar bisa melakukannya, dia harus menebak kode pada kunci kombinasi. Cuma catatan ini yang akan jadi petunjuk. 2 sama dengan 6, 4 sama dengan 26, 5 sama dengan 426. 6 sama dengan berapa? Beberapa menit kemudian, Laura sudah bisa keluar dari ruangan itu. Jadi, kodenya angka berapa? Karena cuma satu angka, berarti 6. 6 sama dengan 2, dan 2 sama dengan 6. Mega ngajak temennya makan bareng di restoran untuk merayakan hari ulang tahunnya. Acaranya seru banget, dan dia dapat hadiah paling berkesan, cincin berlian. Seketika, seisi ruangan jadi gelap gulita. Setelah beberapa menit, lampunya menyala lagi. Tapi cincin Mega sudah hilang. Amati gambarnya lebih jeli lagi ya, biar kamu bisa tahu siapa pencurinya. Pelayan restoran. Lihat deh gelas yang dia pegang, cincin itu dimasukkan ke dalam gelas. Airnya jadi kelihatan lebih penuh. Nina, pacar Joni, suka banget sama teka-teki. Suatu hari, dia harus terbang ke Prancis karena ada tugas kantor. Kemudian, dia menelepon Joni kalau saudaranya berulang tahun pada hari itu. Tolong datengin dia dan ucapin selamat ya, please. Saat pacarnya nanya nama orang persisnya, Nina malah menjawab, pokoknya anak perempuan dari satu-satunya anak lelaki kakekku. Memangnya siapa sih saudara misterius yang harus diberi ucapan selamat oleh Joni? Kakak perempuan Nina. Budi berprofesi sebagai polisi. Dia lagi patroli di jalanan kota kecilnya, dan saat dia melewati rumah sobatnya, pintu depannya terbuka. Kemudian, dia berhenti untuk mengecek kondisinya. Begitu memasuki ruang tamu, dia melihat sobatnya sudah tergeletak di lantai. Setelah sobatnya dilarikan ke rumah sakit, Budi menginterogasi para tetangga. Julia bilang, saya sibuk nanam pohon buah di halaman rumah sejak pagi tadi. Nando menjelaskan, mobil saya mogok, jadi saya berusaha mengutak-atiknya di garasi sepanjang hari. Lalu Petra berdalih, saya di rumah aja nonton episode terbaru drakor kesukaan saya. Siapa yang berbohong? Nando, gak mungkin tangan dan sarung tangannya bersih kalau dia memang habis memperbaiki mobil kan? Dia pasti bohong tuh. Buliana ngajak mahasiswanya ke museum seni. Setengah jam kemudian, petugas museum menampakkan wajah cemasnya, lalu menghampiri si dosen dan bilang salah satu karya seni yang dipamerkan di situ telah rusak. Vas koleksi langka di museum itu retak. Mereka menduga pelakunya salah satu mahasiswanya.
Saat kejadian, cuma ada 3 mahasiswa yang berada di dekat vas itu. Siapa ya yang udah merusaknya? Maria bilang, setelah saya lihat-lihat vas itu, makeup saya luntur, jadi saya langsung ke kamar mandi. Anton beralasan, saya nggak nyentuh vas itu kok Bu. Setelah melihatnya, saya langsung menuju ke ruangan sebelah untuk mengamati rangka dinosaurus dari dekat. Norman bilang, dia selalu di belakang Buliana mencatat penjelasannya. Salah satu dari ketiga mahasiswa ini berbohong. Kira-kira yang mana ya? Anton, rangka dinosaurus nggak dipajang di museum seni. Seseorang menyatroni rumah Setiani lewat jendela, lalu menggasak sejumlah barang berharga. Saat polisi datang, dia memberitahu kalau dia mencurigai adiknya sendiri, yaitu Satrio. Kemudian, polisi menginterogasinya, tapi Satrio menyangkal semua tuduhan kakaknya. Beberapa hari yang lalu tangan saya patah gara-gara main basket nih Pak. Tangan saya aja masih digips, mana bisa lah saya mendobrak rumahnya. Setelah mendengar keterangannya, polisi segera pergi. Tapi beberapa hari kemudian, salah satu petugas melihat Satrio lagi duduk di kafe. Cowok itu memang masih pakai gips, tapi petugas malah membekuknya. Kenapa? Saat polisi menginterogasinya, Satrio pakai gips di tangan kanan. Dan sekarang, dengan aneh bin ajaibnya, udah pindah di tangan kiri. Coba deh amati baik-baik 2 keluarga yang lagi makan malam ini. Salah satunya memesan pizza dengan berbagai topping lezat. Sedangkan keluarga lain menikmati steak dan sayuran. Coba tebak, keluarga mana yang lebih bokeh? Seenak-enaknya pizza, harganya pasti lebih murah dari daging. Artinya, keluarga yang memesan steak kemungkinan punya lebih banyak uang. Kristo mengalami kecelakaan tragis saat ia masih remaja. Kasian banget deh, gara-gara kejadian ini, dia jadi buta. Selama bertahun-tahun, dia sangat menginginkan agar bisa melihat lagi. Suatu hari, akhirnya Kristo bisa berobat ke dokter dengan menjalani operasi khusus. Dia pun langsung mengiyakan. Setelah operasinya berjalan dengan lancar, cowok itu naik kereta untuk segera pulang. Pacarnya juga menemaninya. Dokter mewanti-wanti, dia harus menunggu setidaknya 3 jam sebelum melepas perban di matanya. Saking semangatnya, Kristo nggak sabar pengen cepet-cepet membuka perbannya. 3 jam kemudian, mereka masih di kereta. Meski sudah diingatkan pacarnya, Kristo tetap ngeyel mau membuka perbannya di situ juga. Perlahan tapi pasti, dia menarik kain itu dari matanya. Dan sesaat kemudian, dia berteriak lalu pingsan. Kenapa? Saat Kristo membuka mata, kereta itu sedang melewati terowongan gelap. Cowok malang ini mengira kalau dia masih buta, makanya dia langsung pingsan. Supaya lulus ujian, Dennis harus bisa memecahkan teka-teki. 2 ditambah 2 sama dengan 2 kali 2. Cari 3 angka yang jumlah totalnya sama dengan jumlah perkaliannya. Ini sih gampang bagi Dennis. Dia langsung bisa menjawabnya dengan benar. Jawabannya angka 1, 2, dan 3. Suatu malam, Tito lagi jalan menuju ke rumah temannya. Orang asing yang memakai topeng hitam tiba-tiba menyergapnya. Dan tahu-tahu dia sudah berada di ruangan besar di dalam kurungan. Di dekat kurungan itu terpasang 3 tuas. Kalau Tito menarik tuas pertama, singa lapar akan masuk ke dalam kurungan. Tuas kedua akan bikin kurungannya banjir. Sedangkan tuas ketiga bisa mengaktifkan mekanisme khusus hingga bagian atasnya akan menimpa apapun dan siapapun yang ada di dalamnya. Tuas mana yang harus Tito tarik agar ia bisa selamat? Pilihan yang paling tepat adalah tuas kedua. Semua airnya akan keluar melalui jeruji besi. Suatu malam, Joan kaget bukan kepalang saat tahu rumahnya kerampokan. Setelah sampai di TKP, polisi langsung menginterogasi para tetangga. Victoria bilang, saya lagi main ke rumah teman saya, Pak. Rumahnya nggak jauh dari sini kok. Ini malah saya baru aja pulang dari sana.
Pram menjelaskan kalau dia lagi sakit. Dia sempat pergi sebentar ke apotik, lalu istirahat lagi di tempat tidurnya. Nizam bilang, saya lagi nyiapin pesta barbeque bareng istri saya. Harusnya tadi tuh teman-teman kami datang ke rumah. Tapi ya gimana lagi, Pak? Hujannya nggak mau reda. Terpaksa deh pesta itu harus kami batalkan. Polisi bisa mencium gelagat aneh dari salah satu tetangga Joan. Pasti ada yang berbohong. Kamu tahu siapa? Victoria. Saat itu hujan. Dia bilang dia baru saja pulang. Tapi rambut, pakaian, dan payungnya yang ada di dekat pintu masih kering. Mahmud cuma punya kaos kaki hitam dan putih, tapi semua kaos kakinya kecampur jadi satu. Suatu malam, dia harus segera siap-siap untuk datang ke acara makan malam romantis bersama pacarnya. Duh, mati lampu. Kamarnya jadi gelap gulita. Di lacinya, Mahmud punya 10 kaos kaki putih dan 10 kaos kaki hitam. Tapi dia nggak bisa melihatnya sama sekali. Berapa kaos kaki yang harus dia ambil agar kedua warnanya sesuai? 3 aja udah cukup kok. Di antara ketiganya, pasti ada 2 kaos kaki yang warnanya sama. Lihat gambar ini baik-baik. Siapa yang bertangan kidal? Si pelayan. Orang kidal akan lebih gampang memegang baki di tangan kanan, lalu mengangkat makanan dan minuman dengan tangan dominannya yang sebelah kiri. Seorang peternak cuma punya kambing, domba, dan kuda. Semuanya kuda, tapi yang 5 bukan. Semuanya kambing, tapi yang 4 bukan. Dan semuanya domba, tapi yang 3 bukan. Masing-masing ada berapa hewan yang dimiliki peternak itu? 3 domba, 2 kambing, dan 1 kuda. Totalnya ada 6. Be.